السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم القائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ننال بها كربة ورضوان الله، صلاة تمنحنا بها عطايا كرم الله، صلاة تدخلنا بها في معية رحمة الله، صلاة تفتح لنا بها أبواب المعرفة الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi majlis ilmu kali ini 14 hari bulan Jamadil Awal. Pada kuliah-kuliah hamba yang lepas, hamba menerangkan kepada diri kita semua bahawa sesungguhnya manusia seperti kita yang ingin menuju kepada jalan kebenaran, sadaku, dan ingin menentatkan ketakwaan, ittaqu, kepada Allah, dia hendaklah menemukan, dia hendaklah melaksanakan, dia hendaklah jangan pernah dia tidak melakukannya perkara-perkara yang telah dipesankan Allah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah amana billah, iman kepada Allah, wal malaikah, malaikat Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat, wal kitab wan nabiyin, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah, wa atal mala ala hubbi, jangan lupa kita membelanjakan harta kita kepada kerabat yang kita cintai, termasuk anak yatim, termasuk orang miskin, termasuk ibnu sabil, termasuk orang yang memerlukan pertolongan. Dan jangan sekali-kali kita melupakannya, aqamus salah wa ataz zakah, mendirikan salat dan membayarkan zakat, wal mufuna bil ahd, dan kita hendaklah menjadi orang yang menepati janji jika berjanji, dan bersabar jika ada musibah, jika ada penderitaan, jika ada kesempitan, dan jika ada peperangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya katakan kepada diri hamba sendiri dan bis kita, kalau kita menjadi orang yang jujur kepada diri kita sendiri, kita menjadi orang yang takwa, dan takwa kita adalah dinamik, bergerak tuan-tuan, naik, menaiki, naik lagi, upgrade lagi, dan terus kita tingkatkan ke atas. Maka ibadah, al-ibadah, maka taubat itu, kedua-dua perkara itu adalah saling melengkapi. Kedua-dua perkara itu adalah menjadi sasaran dan objektif kita. Oleh karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kita lihat kedudukan ibadah kita sementara ini, taubat kita sementara ini, dengan melihat formula yang ada, manhajut taibin. Ada formula, ada framework, ada tata cara bagaimana kita bertaubat kepada Allah yang betul. Apa dia? Apabila kita ingin bertaubat kepada Allah, satu di antaranya jangan pernah kita lupakan, innan nafsa tata'atharu biman hawlaha. Nafsu kita, jiwa kita, hati kita
diri kita ini ketika kita bertaubat, dia amat sangat dipengaruhi, amat sangat berkenaan dengan keadaan sekeliling kita. Jadi kesannya kuat, pengaruhnya kuat, motivasi kuat, persekitaran yang ada ini. Oleh karena itu, contoh saja yang mudah, aish ma'at tujar. Jika kita ingin menjadi ahli peniaga yang hebat, yang handal, kita mesti berjinak-jinak, kita mesti ada pergaulan, interaksi, networking dengan ahli perniagaan. Begitu juga kalau kita ingin bertaubat, maknanya kita bagaimana? Kita mesti ada pergaulan, ada interaksi, ada networking dengan al-atqiya, orang-orang yang sentiasa meningkatkan ketakwaannya. Antakuna mithlahum, maka kita akan menjadi seperti mereka, al-muttaqin. Sebaliknya, kalau kita jatuh ke dalam kumpulan al-fasiqin, al-musyrikin, al-munafiqin, al-ma'asid, kita kumpul dengan orang musyrik, kita kumpul dengan orang fasik, orang munafik, jelas hujung-hujungnya kita akan jatuh kepada kumpulan musyrikin, fasikin, munafikin. Oleh karena itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-bi'atu, environment, persekitaran yang ada pada kehidupan kita ini, muskilatul insanil khatirah, mesti kita anggap sebagai satu perkara yang amat sangat penting untuk difokus, untuk difikirkan, untuk diperbaiki. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Selalu Allah berfirman begitu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman itu sebagai foundationnya. Tapi Allah tidak lupa setelah itu beritahu, ittaqullah. Maknanya iman saja, statement saja, percaya saja, label iman itu tidak cukup. Mesti ada bukti. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Imtithal awamir wajtinabun nawahi, jalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bahkan dalam Al-Quran Allah menambah, kalau sudah beriman itu bagaimana? Supaya taubat kita baik, supaya ibadah kita meningkat. Wa kunu ma'as sadiqin, wa kunu ma'as sabirin. Jangan lupa, sudah bertakwa itu kamu mesti memilih kumpulan-kumpulan mana yang akan menyokong, menjadi supporter kepada tujuan kita. Kalau dengan orang yang jujur, kita makin jujur. Dengan orang yang sabar, kita makin sabar. Dengan orang yang ibadah, kita makin meningkat ibadah. Dengan orang takwa, kita makin bertakwa. Dengan orang yang taubat, kita makin tahu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suhbatul akhyar, maknanya di sini ada perkara yang penting yang kita tidak boleh lupa. Apa dia? Pilih partner yang betul. Suhbatul ahyar, pilih kawan yang betul. Suhbatul ahyar, pilih member yang betul, sahabat yang betul. Pilih orang-orang yang akan menjadi persekitaran kita dalam ibadah dan takwa yang betul, tuan-tuan. Jangan yang sesat dan menyesatkan, jangan yang membawa kepada dosa, kehinaan dan maksiat. Pilih, betul-betul pilih. Ini penting untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memilih betul, akan muncul al-a'malus shalihat, amal-amal yang baik. Ucapan kita baik, perangai kita baik, hati kita baik, perasaan kita baik, pergaulan kita baik, semua menjadi lebih baik jika sudah baik, dan akan menuju yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sekarang kita melihat diri kita masing-masing. Wa kulli nafsi. Sekarang katakan tuan-tuan kepada diri kita sendiri. Katakan. Sekarang katakan, haqqan as-sa'idu man mala'a sahifatahu bis-salihat. Hai hatiku, hai diriku, hai jiwaku, sebenarnya orang yang paling beruntung, orang yang paling cemerlang itu adalah orang yang mampu memenuhi buku-buku catatan amalnya dengan amal yang soleh.
Ucapan kita, perbuatan kita, amal ibadah kita masuk di dalam catatan malaikat raqib dan malaikat atid yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-su'al, sekarang pertanyaannya untuk kita masing-masing. Akifu indahu bimadza muliat suhaifatu. Kalau begitu macam mana? Macam mana caranya kita memenuhkan buku catatan amal kita dengan amal yang baik itu? Hal ana asiru ilal amam atau ilal khalf? Adakah aku ini di dalam penilaian, pencapaian, statistik malaikat raqib dan atid, aku ini makin maju atau mundur? Itu mesti ditanya diri kita. Aku ini makin rajin ibadah atau makin malas? Ucapanku ini makin terpuji atau makin mencaci orang? Hatiku ini makin ikhlas atau makin riya? Sedekahku itu makin banyak atau makin sedikit? Solatku, ibadahku dan semua ditanya kepada diri sendiri nih tuan-tuan, bukan kepada orang lain. Sebab kita ingin membawa diri kita menjadi lebih baik. Kalau sudah kitanya sama ada kita makin oke atau makin KO, kita akan tahu di sana. Ya tara ma huwa wazani 'indallah, maka kita menjadi tahu kedudukan sementara pencapaian kita di hadapan Allah. Kif wa uhasib, jangan pernah kita berhenti untuk mengira, untuk mengaudit. Ini mengaudit. Kalau keuangan ada auditor, harta benda kerajaan dan kekayaan ada auditor yang independen. Kita mesti mengaudit amalan kita. Aku ini oke atau KO? Ini baik atau buruk? Menang atau kalah? Masih di zon syaitan atau di zon malaikat? Sudah lurus pada trek sabilil haq atau saya masih jelas berada di kawan-kawan syaitan? Misalnya begitu. Kita audit diri kita tuan-tuan. Oleh karena itu kalau kita sudah mengaudit, kita pisi-pisinya orang Brunei. Satu persatu apa yang kita buat, kita lihat, kita muhasabah, kita introspeksi diri, semua yang menjadi perbuatan kita. Kalau sudah berjumpa di mana letak kita sementara ini tuan-tuan, fafirru ilallah, kata Allah dalam Al-Quran. Hai Tuhan berkata kepada engkau orang beriman, fafirru, larilah engkau, gagaslah engkau, cepat, laju, jangan lambat, jangan bertabiat. Itu, jangan ditunda-tunda, laju, go, cepat pergi. Kemana kita pergi? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa contoh-contoh yang boleh menilai, mencek, merecek, menilai perbuatan kita yang baik? Simple saja. Misalnya Al-Qussalam, betulkah aku ini selalu boleh memberi salam kepada orang lain? Atau aku selalu menunggu orang lain memberi salam? Contoh kecil. Yang kedua, misalnya Raddidu ma'al azan. Kalau ada azan, aku ini menjawab atau tidak? Kalau ada azan, aku ini merespon atau tidak? Kalau ada azan, aku ini mengambil peduli atau tidak? Atau aku masih main bola? Atau aku masih motong rumput? Atau aku masih apa darba? Tanya satu persatu. Contoh yang kecil lagi, misalnya Hafidhu 'alas shalah. Aku ini termasuk orang menjaga solatku atau tidak? Atau termasuk orang yang cuai, orang yang alpa, orang yang lena, orang yang lupa? Tanya pada diri kita masing-masing tuan-tuan, bukan orang lain. Ini menilai diri kita ini. Hasinu anfusakum. Adakah aku ini termasuk orang yang boleh menjaga diriku, menjaga marwah, menjaga akhlak, menjaga ucapan atau tidak? Ibtasimu linnas. Adakah aku ini orang yang suka senyum atau tidak kepada orang lain, atau marung saja, jumpa orang macam tak kenal? Simple ini indikatornya. Apalagi ihfadhu syai'an minas swab. Adakah aku ini termasuk orang yang sudah boleh menjaga hafazan surah-surah dari Al-Quran? Misalnya yang pendek, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Masad, An-Nasr, Al-Asr. Surah-surah begitu itu sering dibaca atau tidak? Ketika kita berjalan, ketika kita rileks, ketika kita sedang dalam keadaan oke, tidak sibuk, membaca atau tidak? Tasaddaku, maka selain begitu, beritahu kepada hati kita nih tuan-tuan, tasaddaku, mari kita biasakan bersedekah karena Allah.
Sabbahu, mari kita sering bertasbih kepada Allah. Istaghfiru, banyak-banyaklah kita beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabbaru, adakah kita sering membesarkan Allah dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan salat, dengan doa, dengan munajat. Sumu, ini penting nih. Adakah aku ini biasa puasa atau tidak? Tanya diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita belum sampai kepada level itu. Sallu ala nabi. Ini juga contoh yang penting. Adakah aku ini selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kalau tidak, artinya saya masih dalam kumpulan haji bakhil, orang yang karib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara-perkara kecil ini mari kita cek, kita recheck dalam diri kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau perkara-perkara yang hamba sebutkan ini diri kita mampu melihat, diri kita mampu memperbaiki, diri kita mampu menambah, diri kita mampu melakukan dengan istiqamatan wa mudawamatan, terus berterusan istiqamah, lagi-lagi everyday, tiap hari, sampai bila-bila masa, sampai Allah memberikan masa habis kepada kita, sampai Allah memberhentikan kita dan kita terhenti, maka kita akan menjadi kumpulan orang al-firqatun najiyah, orang yang selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Sebab ternyata tuan-tuan, kalau kita mampu begitu, itu termasuk at-tamassaku bima kana alaihi nabi. Kita telah mampu memegang teguh apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dan ajarkan. Di mana dia? 4 perkara. Fil aqidah, dalam akidah keimanan. Wal ibadah, dalam ibadah kepada Allah. Wal akhlak, dalam sopan santun kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, kepada sesama manusia dan kehidupan. Dan yang keempat adalah wal muamalah, di dalam interaksi dengan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kalau kita sudah mampu begitu, kita tingkatkan. Contoh yang pertama, kita tingkatkan dalam akidah. Di dalam akidah ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, hendaklah kita maknai ada 4 perkara besar di dalam hati kita, ibadah kita. Pertama namanya adalah uluhiyah, ketuhanan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah itu adalah tempat kita menyembah, tempatnya uluhiyah. Kita membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu uluhiyah, kita menyembah khas kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, itu yang kedua, namanya sifat Allah yang pengasih dan pemayang. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Masuk namanya rububiyah. Ada tingkatannya. Jadi kalau kita memaknai begitu tuan-tuan, kita makin meningkat. Yang kedua, di dalam ibadah. Di dalam ibadah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hendaknya selain berpegang teguh kepada apa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa wa tatbiqiha. Bahasa biasanya tatbiq itu melaksanakannya. Melaksanakan apa? Perintah Allah, perintah Al-Quran, ajaran Rasulullah. Bahasa hebatnya implementation. Bahasa negara itu implementation, mesti terlaksana secara operasional. Apa yang mesti terlaksana tuan-tuan? Fi ajnasiha wa sifatiha wa aqdariha wa azmanatiha wa amkinatiha wa asbabiha. Pertama, ajnas, jenisnya. Apa jenisnya ibadah itu? Ada ibadah kepada Allah, ada ibadah kepada manusia, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ada sifat ibadah. Bagaimana sifatnya? Ada sifatnya yang ditentukan waktunya, muaqqatah, ghairu muaqqatah, seperti salat, ada waktunya. Tak boleh kita salat suka-suka. Aku mau salat, aku suka salat. Kalau tidak boleh. Muaqqatatun. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Salat itu adalah perintah yang ditentukan waktunya oleh Allah kepada kita. Apalagi tuan-tuan, fil qadar, dalam jumlah, dalam kuantiti dan kualitinya. Bagaimana ibadah kita? Apakah hari ini kita 75%, baru esok nurun lagi menjadi 45 misalnya? Tidak begitu, mesti ada step. Dan seterusnya adalah fil waqti, dalam time, fil makan, dalam tempat, dan kemudian fil asbab, alasan-alasannya. Jadi kita menjadi apa nih? Menjadi orang yang beribadah, yang belajar kaifiyah cara-caranya, tahu ilmunya, melaksanakannya, ada dasar dan asasnya, dan ada orang mengajar guru kita nih. Jadi bukan namanya taklidul a'ma, orang yang ikut saja dengan buta, tapi kita belajar ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah pada tahap yang kedua, kita boleh melaksanakan begitu, maka kita akan naik level kita. Apa namanya? Kita menjadi al-muttaqun al-mu'adzibun, orang yang sudah tahu diri, orang yang makin ada akhlak, makin ada sopan santun kepada Allah. Nah, ibadah ini perlu ada akhlak kepada Allah. Mana boleh kita tidak boleh akhlak kepada Allah? Mesti ada. Macam anak kita ni tuan-tuan, darjah 1 akhlaknya macam tu, kita oke saja, oh masih dapat anak. Tapi kalau dia sudah secondary school, sudah umur 15 tahun, belum tahu akhlak yang asasi, maka perlu diperbetulkan. Kita juga begitu. Kita sudah 50 tahun sholat, tapi kalau cara sholat kita malah lebih rendah atau lebih tidak baik daripada orang yang baru 3 bulan, maknanya perlu ada pembetulan, perlu ada tashih, perlu ada correction. Bukan saja caranya, tapi ruhnya, tapi penghayatannya di dalam ibadah itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu selain daripada ibadah, ada juga namanya akhlak. Akhlak ini bagaimana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang beribadah betul kepada Allah, insya Allah ibadahnya itu akan ada kesan, akan ada manfaat, akan ada hikmah, akan ada iktibar kepada jiwanya. Insyirahus sadr, hatinya menjadi lapang. Mahabbatul khair, orangnya menjadi suka yang baik. Yang tidak baik menjadi kurang. Yang tidak baik itu menjadi kurang. Yang tidak baik menjadi tidak minat. Tapi yang baik makin mau begitu. Itu Allah bagi kepada hati orang yang makin dekat dan merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada apa? Makarimil akhlak wa mahasiniha. Akhlak kita menjadi cantik, menjadi baik, segala-galanya kita bercermin kepada Al-Quran, bercermin kepada Islam, bercermin kepada Rasulullah. Jadi Allah bagi orang yang rajin ibadah ini biasanya otaknya, akalnya digunakan liqaumi ya'qilun, memikir yang rasional dan sesuai dengan syariah. Ini yang kita mau tuan-tuan. Walau kita sudah berumur berbaik, sebab kalau kita dapat mencipta otak kita makin bersih, otak kita makin positif, otak kita makin memikirkan ciptaan Allah untuk meningkatkan takwa, maka sebenarnya itulah orang yang takwa. Wa ulaika humul muttaqun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Nah, ayat 177. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian dalam muamalah itu maksudnya hubungan bistuan dengan orang lain. Kan kita ni hidup tak dapat sendiri. Kita kaya tak dapat sendiri. Kita berilmu tak dapat sendiri. Kita gagah terbaik dalam sukan berbaik, tidak dapat kita hidup sendiri. Tetap ada orang lain yang menolong kita. Oleh karena itu dalam muamalah bagaimana konsepnya? Yu'amiluna an-nasa bis-sidqi. Mari kita dalam interaksi dengan orang itu utamakan tuan-tuan hati kita, bisidqi, dengan kejujuran, wal bayan, dan apa adanya. Jangan direkayasa, jangan diada-ada, jangan penuh tipu daya. Begitu. Itu yang penting. Terutama kalau dalam perniagaan lah. Dalam perniagaan Rasulullah mengingatkan, dan dalam firman Allah, al-bay'ani bil khiyar. Contohnya kalau orang bisnis,
Al-bay'ani bil khiyar. Bisnes itu mesti dengan ada trust dan trust, percaya dan percaya. Bil khiyar, choice dengan choice. Tak boleh ada paksaan. Macam cinta, tak boleh ada paksaan. Agama juga begitu. Agama tidak ada paksaan. La iqraha fid din. Mesti ada muncul cinta yang kuat. Kalau sudah cinta yang kuat, kita kemana, apa, semua itu akan menjadi tepat. Karena ada objektif dan tujuan. Fa in sadaqa wa bayyana. Kalau misalnya dalam perniagaan itu dengan jujur, dengan apa adanya, dengan jelas, burikalahuma fi bai'ihima, maka Allah akan berikan keberkatan. Sebab okey dengan okey, tidak ada yang tertipu dan tidak ada yang menipu, tidak ada yang bertipu daya dan tidak ada yang tertipu daya. Itu yang penting itu. Oleh karena itu Rasulullah menyambung, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baihim. Kalau terjadi penipuan saja. Waktu menipu itu orang tak tahu kan, yang ditipu tak terasa. Tapi next day, next month, next year, tahun akan datang, kenapa jadi begini? Maka lepas itu keberkatan akan cabut lari. Untung macam ada, tapi keberkatan akan lari. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, jujur ini adalah amat sangat penting, terutama bagi bis kita yang berniaga, supaya perniagaan itu membawa keberkatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan nyata sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Tadi sudah kita lihat kekurangan kita, tadi sudah kita lihat apa yang sepatutnya dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak. Sekarang mari kita lihat supaya kita ni tidak terkecewakan diri kita. Apa yang pertama? Pertama, mari kita sama-sama ingat, walikullin darajatin mimma 'amilu. Allah akan memberi hasilnya kepada kita ini terpulang kepada sejauh mana usaha bistuan, usaha kita. Kalau usaha kita lariannya sampai nombor 7, hasilnya 7. Kalau orang sampai nombor 9, hasilnya 9. Kalau nombor 3, 3. Artinya kalau kita betul-betul usaha, mau memperbaiki hati kita dengan betul-betul karena Allah, dengan usaha yang gigih, dengan usaha yang terkarya, Allah akan bagi lebih daripada orang lain. Tapi kalau kita sambil lewat saja, slow saja, hasilnya juga sedikit. Itu maksudnya. Yang kedua, kita diingatkan, ketika kita beramal ibadah karena Allah ini, jangan pernah tuan-tuan beritahu diri kita masing-masing, al-khilalu bil ikhlas. Jangan kita cacatkan, jangan kita viruskan, jangan kita kurangkan keikhlasan itu dengan kecacatan. Misalnya kita sudah baik tuh bersedekah pada orang, sudah diserahkan apa, tapi selepas itu ada perkataan yang menyakitkan, membangkit-bangkit misalnya. Nah, ini namanya khilalul ikhlas. Yang mula-mula Allah tulis, hambaku nih suruh sop nih sedekah ikhlas, markahnya A+. Kena tukar jadi fail karena ada membangkit. Sama juga ibadah yang lain. Jadi kita mesti memperbaiki niat di dalam hati. Bahapa kamu rajin sembahyang? Kalau aku tidak rajin sembahyangnya, biniku marah pada. Karena ini contohnya. Sepatutnya apa? Karena Allah. Itu contohnya. Jadi satu persatu dilihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kecacatan tuan dalam keikhlasan itu, kita insyaallah akan terselamat nih tuan. Riya, ujub, sum'ah, bangga diri, syirik, takabur dan penyakit-penyakit yang lain yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kita memberitahu kepada kita, hanya ada 2 perkataan yang paling penting untuk langkah taubat yang hebat itu. Pertama, mesti ada ijtima'ul kalimah. Konfirmkan niat, tekad, azam kita untuk berubah kepada yang lebih baik. Jadi kalau confirm itu maknanya apa? Hatinya confirm, ucapannya confirm, perbuatan confirm, anggota tubuh badan confirm. Semua satu timbuk. Semua tidak ada yang beza. Begitu hati membuat instruction, perbuatan okey. Itu. Yang kedua, kita jangan lupa ada al-ittifaqu 'ala al-haqqi. Mesti kita bersetuju, sesuaikan, selaraskan, selarikan dengan yang benar dari Allah. Apa dia maksudnya? Syariat yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Asy-Syura ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Syariat-syariat Allah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebelum ini Allah telah syariatkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nuhan, Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Isa, wa Isa dan Nabi Isa. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tonton, ini ada 5 orang nabi dan rasul yang Allah pilih mempunyai kelebihan. Namanya ulul azmi. Ulu artinya orang yang punya, azmi artinya kekuatan, azam, kekuatan, hebatan. Semuanya itu orang 5 orang nabi. Yaitu siapa tadi? Ibrahim, Musa, Isa, Nuh dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau syariatnya sudah jelas, maka kita akan menjadi orang yang on the track dalam mazhab kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mazhab Syafi'i. Dan kemudian kita melaksanakan dengan penuh ikhlas, amalan-amalan kita penuh kebaikan, semuanya niatnya baik, amalannya baik, dibuat dengan cara baik, hasilnya pasti baik. Ingat tuh, kebaikan itu prosesnya dengan cara betul. Kalau prosesnya tidak dengan cara betul, produknya nanti tercampur dengan yang salah. Jadi kita dengan kaifiyah yang betul ajaran Rasulullah. Allah juga mengingatkan nih, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau memberi cara yang betul, kalau bersedekah cara yang betul, kalau bersedekah ini mesti ikhlas, kalau betul Allah membalasnya juga dengan cara yang betul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang untuk ingatan supaya kita semakin dalam hati kita memikirkan diri kita dan tahu langkahnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, dan sabda ini diberikan kepada Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kata baginda Nabi, innamal majalisu bil amanah. Sesungguhnya kalau manusia dengan manusia lain membuat sesuatu untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk majlis ilmu, untuk apapun agama, dia mesti ada namanya amanah. Amanah itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan titipan ini boleh terbuka, boleh tertutup. Kalau terbuka artinya semua kita tahu. Tapi kalau sudah tertutup kan menjadi rahasia. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dia ada mengatakan di dalam kitab Adabud Dunya Waddin pada safhah 306. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Sirruka asiruka. Wahai sahabatku, kalau engkau ada rahasia di dalam dirimu, itu rahasiamu, itu kekayaanmu. Faman takallamta bihi, kalau rahasia itu kamu beritahu kepada orang lain, kamu explain kepada orang, namanya rahasia tapi diceritakan orang lain, maka sirta asirahu, rahasia kamu itu tidak menjadi rahasia untuk kamu, tapi menjadi rahasia untuk orang yang tadi kita beritahu. Ini kita nih saja, jangan beritahunya. Kereta itu tayarnya 4 bah. Rahasia. Rahasia. Sudah beritahu yang lain memegang rahasia. Itu contohnya. Ini kita nih saja, jangan beritahu. Kenapa? Bininya tuh bini betul. Memang betul, tapi jadi rahasia itu. Ali bin Abi Thalib memberitahu. Jadi kalau ibadah kita, misalnya kita rajin tahajud, rajin puasa, beramal baik, sedekah sir, kalau kita beritahu orang lain,
Aku ini sebenarnya tahajud ini sudah lama, alhamdulillah, ini menjadi rahasia. Tapi diceritakan orang lain itu yang menyimpan rahasia. Kita bukan rahasia lagi. Itu maksudnya. Oleh karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ini mari belajar. Seperti yang diberitahu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, yang ditulis oleh Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri bahwa pengkhianatan hati, pengkhianatan kehidupan ini tidak hanya terjadi di dalam perniagaan, bahkan di dalam majlis boleh terjadi, kata Hasan Al-Basri. Apa katanya? Innal khiyanata ashaddul khiyanata ayyujasiluna ar-rajul fanatma'anna ila janibi summa yantaliqu fayas'a bina. Kalau orang duduk sama satu majlis, kepada yang sebelah kanan dia tidak mau bercerita apa-apa, menjaga rasa, tapi diceritakannya orang sebelah kiri, artinya pengkhianatan terjadi. Separuh dia jaga rahasia, separuh dia open cerita. Jadi maknanya mengenai ibadah, mengenai kebaikan ini kita dilatih oleh syariat Islam ini, mana yang betul, mana yang salah. Oleh karena itu peranan hati yang diberi Allah di dalam hati kita ini, kita mesti jadikan sebagai boxes, kotak yang betul-betul. Dan ini dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Al-qulubu awayatul asrar. Hati bis kita ini tuan, tempat menyimpan perkara yang rahasia. Artinya ada yang ada di dalam hati yang kita tahu, orang lain tak boleh tahu, orang lain belum tahu, orang lain jangan tahu, orang lain jangan pernah mengetahui. Begitu. Termasuk kebaikan. Wasyafahu akfaluha. Bibir kita ini, bibir dua ini adalah kunci mangganya. Kunci. Cit. Di lock. Kemudian wal alsinatu mafatihuha. Lisan kita itu passwordnya. Lisan kita tu kuncinya, mafatih kuncinya. Kalau sudah terbuka cakap, yang rahasia sekian tahun menjadi tidak rahasia lagi. Itu maksudnya. Oleh karena itu falyahfad kullu amrin mafatih as-sir. Oleh karena itu dikatakan, jagalah wahai hati, wahai diri kita masing-masing. Apa yang mesti dijaga? Apa bibirnya? Bukan. Al-sinah, lisan kita jangan sampai tercakap. Itu maksudnya, supaya tidak timbul sombong, timbul riak dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita lihat di dalam keseharian kita tuan-tuan, ada zikir-zikir yang diamalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya amat sangat agung. Daripada kita mengeluarkan perkataan tidak baik, mengumpat orang, menggonjeng orang, mengucapkan orang, zikir ini pahalanya luar biasa. Pertama, ada bacaan tasbih yang paling disukai Allah. Kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatani ila rahman. Dua perkataan yang sangat ringan diucapkan, dua perkataan itu amat sangat berat dalam timbangan amal kita dan amat sangat dicintai oleh Allah. Apa tuan-tuan? Bis kita sudah hafal. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyakkan ini hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ada bacaan tasbih yang dicintai oleh Rasulullah, lebih cinta daripada matahari itu akan terbit di pagi hari. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata baginda Nabi, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Aku lebih cinta tasbih itu daripada matahari itu. Yang ketiga, bacaan tasbih yang berpahala 1000 kebaikan dan menghapus 1000 kejahatan. Kita nih penting nih. Kita nih kan ada kejahatan. Kejahatan kita akan dihapus oleh Allah kalau kita baca. Apa bacaannya di sini? Bacaannya adalah tasbih yang macam biasa. Subhanallah, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Kata Rasulullah, yusbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasan. Kalau kita mampu membaca 100 kali, maka kita mendapat 100 kebajikan dan yuhattu anhu alfu khati'atin. Didilit dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat tuan-tuan, bacaan zikir yang berpahala sama dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, 100 kebaikan dan mendilit kejahatan kita. Apa bacaannya? Seperti yang kita baca dengan tuan imam lepas solat.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Yang kelima, baca salawat. Kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, kalau kita membaca salawat sekali, Allah membagi salawat kita 10 kali. Yang keenam, ayat kursi. Man qara'a ayatul kursi aqiba kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah. Siapa yang membaca ayat kursi selepas salat fardu ini, maka orang itu tidak akan dicegah dari menjadi ahli syurga. Jadi jangan pernah dilewatkan ayat kursi. Kemudian yang ketujuh, tuan-tuan, siapa yang baca tasbih ini, Allah akan tunjukkan di syurga nanti. Ghuriyat lahu nakhlatun fil jannah. Akan diberikan satu pokok khas yang berada di syurga. Yang ke-8, siapa yang membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya. Wa in kanat mithlu zabadil bahri, meskipun dosa kita banyak seperti buih di lautan. Yang ke-9, ia adalah kanzul jannah, la haula wala quwata illa billahil azim. Dan yang ke-10 yang terakhir, tuan-tuan, seperti yang kita baca dengan tuan imam, apa dia? Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar yang kita baca beramai itu, apa kata baginda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari pada nomor 6306? Kata baginda ni, wa man qalaha minan nahar famata min yaumihi fahuwa min ahlil jannah. Kalau kita membaca di malam hari, kemudian kita mati esok paginya, kita menjadi ahli syurga. Begitu juga sebaliknya, siapa yang membaca di malam hari, famada qabla ayusbih, mati esok waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka akan menjadi ahli syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, tuan-tuan, untuk menjadi hamba-hambanya yang beribadah dan bertaubat serta beramal saleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal ladzi biqudratika khalaqtana wa bi lutfika hadaytana wa bi jamili sitrika satartana wa fi ahsani suratin sawwartana wa min khairi ummatin akhrajtana fa'atim 'alaina ni'amika allati la tu'addu wa la tuhsa waj'alna mimman hada wahtada wa sami'a wa wa'a wa mimman sabaqat lahum minkal husna wa mimman nala afdala ma yatamanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hamba dan bis kita. Mohon maaf jika ada salah silap, mohon dibetulkan di tashih. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.